Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zulfa dari kelas RA3 dengan NIM 8622410110. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu MPD. Dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengembangan motivasi peserta didik. Seperti apa yang sudah kita lihat di samping, bahwa pengembangan motivasi peserta didik adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Bisa saya jelaskan kembali bahwa pengembangan motivasi peserta didik adalah upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan dorongan eksternal dan internal pada siswa agar mereka lebih bersemangat, fokus, dan gigih dalam belajar. Baik, saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik. Yang pertama adalah kebutuhan, di mana kebutuhan peserta didik dapat mempengaruhi motivasi mereka. Faktor kebutuhan ini terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan pengakuan, di mana peserta didik mungkin saja termotivasi untuk belajar jika mereka merasa dirinya dihargai dan diakui oleh guru dan juga teman-teman mereka. Dan yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan. Peserta didik mungkin termotivasi jika mereka merasa aman dan nyaman dalam lingkungan belajar tentunya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Peserta didik juga mungkin termotivasi jika mereka memiliki kebebasan untuk memilih topik atau pelajaran yang mereka minati. Yang kedua adalah minat, di mana minat ini sangat penting bagi mereka. Jika mereka meminati pelajaran yang mereka sukai, pasti mereka juga memiliki motivasi tersendiri untuk bersemangat mengikuti pelajaran tersebut. Contohnya, jika mereka senang dalam mempelajari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, mereka mungkin lebih termotivasi atau lebih bersemangat jika mereka akan memulai hari yang dimana ada pelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah tujuan, di mana tentu saja tujuan yang jelas dan spesifik dapat membantu meningkatkan motivasi peserta didik. Mereka mungkin lebih termotivasi untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, jika mereka sedari kecil sudah mempunyai cita-cita atau tujuan yang jelas, cita-cita menjadi dokter, contoh, tentu saja dia lebih suka pelajaran yang lebih condong ke cita-cita tersebut. Contohnya jika dokter, jika cita-citanya dokter mungkin lebih suka ke pelajaran IPA atau IPA, karena IPA membahas tentang organ-organ manusia dan itu lebih condong ke cita-cita tersebut, yaitu dokter. Faktor yang terakhir adalah lingkungan. Tentu saja, pastinya lingkungan belajar yang positif dan mendukung dapat mempengaruhi motivasi peserta didik. Jika peserta didik merasa nyaman dan didukung dalam lingkungan belajar, mereka mungkin lebih termotivasi ya belajarnya, dan mengembangkan kemampuan mereka juga lebih semangat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan motivasi pada peserta didik. Strategi yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif tentu saja menjadi salah satu strategi yang penting untuk meningkatkan motivasi pada peserta didik. Mengapa? Karena lingkungan belajar yang kondusif dapat membuat siswa merasa nyaman, aman, dan bebas dari gangguan manapun, sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran. Nah, gimana sih contoh-contoh lingkungan belajar yang kondusif itu? Yang pertama itu contohnya seperti ruang kelas yang bersih dan rapi. Tentu saja jika ruang kelas bersih dan rapi, anak-anak juga akan lebih mudah, lebih nyaman saat pembelajaran. Jika kita ingin kelasnya rapi dan bersih, tentu saja kita juga harus merawatnya. Kita juga harus pintar-pintar membersihkannya dan merawatnya. Dengan cara apa sih kita merawatnya?
Contohnya itu dengan cara kita membuat jadwal piket dan juga peraturan-peraturan di kelas ya, dengan jadwal piket setiap hari untuk siapa-siapa saja yang membersihkannya, dan disiplin-disiplin kelas, peraturan-peraturan kelas seperti tidak boleh membuang sampah, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, seperti itu. Yang kedua adalah pencahayaan yang cukup, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Tentu saja jika terlalu gelap, anak murid akan susah untuk melihat tulisan yang ada di papan tulis, dan juga jika terlalu terang akan merusak ke mata ya. Nah, pada dari itu pencahayaan di kelas juga mempengaruhi ke dalam pembelajaran ya teman-teman. Maka dari itu pencahayaan di kelas harus diperhatikan dengan tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, sedang-sedang saja. Ketiga adalah suhu yang nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tentu saja jika terlalu dingin anak-anak akan kedinginan, dan jika terlalu panas akan kegerahan. Nah, untuk mengatur suhu di dalam kelas agar anak-anak tidak kegerahan, tentu saja kita bisa memasang kipas angin atau AC ya. Nah, dengan melibatkan siswa secara aktif, guru dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan kerja sama tim. Contoh-contoh aktivitas yang dapat melibatkan siswa secara aktif, yaitu yang pertama adalah proyek berbasis, dan yang kedua eksperimen ilmiah, yang ketiga presentasi di kelas, dan yang keempat diskusi kelompok. Tentu saja di dalam aktivitas-aktivitas tadi siswa jadi lebih terlibat dan lebih punya tanggung jawab tersendiri ya. Contoh-contoh aktivitas yang dapat melibatkan siswa secara aktif yaitu yang pertama ada diskusi kelompok, yang kedua eksperimen ilmiah, yang ketiga presentasi siswa, dan yang keempat proyek berbasis. Bisa kita ketahui bahwa aktivitas-aktivitas yang tadi adalah aktivitas yang dapat melibatkan siswa secara aktif. Contohnya yaitu seperti presentasi di kelas. Tentu saja jika ingin presentasi di kelas, siswa harus mempersiapkannya dari hari-hari sebelumnya, dan tentu saja hal itu dapat membuat siswa termotivasi dan lebih memahami materi apa yang ingin mereka bahas. Dan menurut saya siswa jadi lebih mempunyai tanggung jawab tersendiri. Dan strategi yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Kita bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, studi kasus, dan permainan peran untuk menjaga minat siswa. Nah, di sela-sela pembelajaran kita juga bisa memakai metode ice breaking untuk merelaksasikan suasana agar siswa tidak terlalu tegang dengan pembelajaran. Nah, di metode ini juga kita bisa memanfaatkan media pembelajaran yang relevan seperti video, gambar, animasi, dan teknologi interaktif lainnya untuk memperjelas konsep dan membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Dan strategi yang keempat adalah memberikan umpan balik yang positif. Dengan memberikan umpan balik atau pujian atau pengakuan atas usaha dan prestasi siswa, sekecil apapun itu sangat berarti bagi siswa untuk agar siswa lebih termotivasi kembali untuk belajar lebih giat. Contohnya yaitu dengan memberikan pujian ataupun hadiah, sekecil apapun itu, kita harus apresiasi pencapaian mereka agar mereka lebih merasa dihargai usahanya. Seperti jika mereka mendapatkan nilai yang bagus, kita kasih reward ataupun hadiah, misalnya seperti permen, pensil, atau apapun itu. Ataupun juga bisa jika hanya pujian juga tidak apa-apa. Strategi yang kelima adalah menetapkan tujuan yang jelas, di mana kita harus menjelaskan tujuan pembelajaran secara spesifik dan bagaimana pencapaian tujuan tersebut akan bermanfaat bagi siswa. Strategi yang keenam adalah memanfaatkan teknologi, di mana pada saat ini teknologi sudah sangat canggih dan sayang sekali jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Tentu saja kita harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan platform pembelajaran online untuk memberikan materi dan tugas. Nah, manfaat platform ini yang dapat membantu siswa belajar dengan cara interaktif dan menyenangkan.
Dan strategi yang selanjutnya adalah membangun hubungan yang positif dengan siswa, di mana kita harus menciptakan suasana yang terbuka dan ramah, di mana siswa merasa nyaman untuk komunikasi dengan gurunya. Kita juga harus menunjukkan kepedulian dan empati terhadap kebutuhan dan kesulitan siswa. Dan harusnya kita juga melibatkan diri dalam kegiatan siswa di luar kelas seperti ekstrakurikuler untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi. Strategi yang terakhir yaitu memberikan contoh dan inspirasi. Tentu saja kita sebagai guru itu harus menjadi teladan dan contoh yang baik untuk siswa-siswa kita, untuk anak-anak kita. Di mana siswa pasti melihat kelakuan kita di kelas seperti apa, di sekolah seperti apa. Maka dari itu kita harus menjadi contoh yang baik, kita harus berperilaku baik, di mana pasti jika kita berperilaku baik, siswa juga, anak-anak kita juga mencontoh apa yang kita lakukan. Kita juga bisa membagikan kisah-kisah sukses dan inspiratif dari tokoh-tokoh yang telah mencapai keberhasilan melalui pembelajaran. Kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas barusan adalah pengembangan motivasi peserta didik adalah proses meningkatkan motivasi dan semangat belajar dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seperti kebutuhan, minat, tujuan, dan lingkungan. Guru juga dapat mengembangkan strategi motivasi efektif dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, melibatkan siswa secara aktif, menggunakan metode pembelajaran yang menarik, memberikan umpan balik yang positif, menetapkan tujuan yang jelas, memanfaatkan teknologi, membangun hubungan positif dengan siswa, memberikan contoh dan inspirasi secara jelas dan detail. Dengan demikian, guru dapat membantu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.